Berbicara tentang orang ini, berarti kita berbicara tentang film yang bagus. Banyak makhluk-makhluk aneh dan unik. Mungkin beberapa darinya memang agak menyeramkan. Plot ceritanya penuh dengan twist yang menarik. Dan juga disuguhi dengan gambar-gambar yang indah. Guillermo del Toro adalah seorang sutradara, penulis naskah, dan produser asal Meksiko yang telah menciptakan sejumlah film fantastis dan berpengaruh dalam karirnya. Karya-karyanya selalu dinilai sangat tinggi oleh para kritikus dan penggemar film, dan ia telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk penghargaan Oscar dan Golden Globe. Berikut ini akan kami tampilkan karya-karya ciamik, yang sengaja kami pilih dari karya-karya yang dibuat oleh Guillermo del Toro, baik yang ditulis maupun yang disutradarai langsung oleh beliau. Cronos 1993. Film ini adalah debut sutradara Guillermo del Toro. Cronos bercerita tentang seorang pedagang barang antik, yang kemudian menemukan sebuah perangkat yang dapat memberikan keabadian kepada pemiliknya. Namun, perangkat tersebut menarik perhatian seorang pengusaha kaya yang ingin memperoleh keabadian tersebut. Cronos adalah film yang menunjukkan keahlian del Toro dalam menyampaikan cerita fantastis dan penuh dengan kedalaman emosional. Mimik 1997. Mimik adalah film horor fiksi ilmiah yang mengisahkan seorang ilmuwan yang menciptakan serangga yang dimodifikasi secara genetik, untuk memerangi wabah yang menyebar di kota New York. Tetapi, serangga tersebut kemudian berubah menjadi makhluk mengerikan yang mengancam keberadaan manusia. Mimik adalah film yang menegangkan dengan aksi yang intens dan visual yang menakjubkan. The Devil's Backbone, 2001. The Devil's Backbone adalah film horor drama yang bercerita tentang seorang anak yatim piatu yang dikirim ke panti asuhan selama Perang Sipil Spanyol. Dia kemudian menemukan rahasia kelam di dalam rumah panti asuhan tersebut, dan harus menghadapi sesosok roh jahat yang menghantui panti asuhan. The Devil's Backbone adalah film yang penuh dengan emosi dan cerita yang menarik, dengan visual yang apik. Blade 2, 2002. Blade 2 adalah sequel dari film Blade yang dirilis pada tahun 1998. Dalam film ini, Blade bekerja sama dengan sekelompok vampir untuk melawan jenis vampir baru yang sangat kuat dan kejam. Blade 2 adalah film aksi yang seru dan penuh dengan adegan pertarungan yang menegangkan. Hellboy, 2004. Hellboy adalah film superhero fantasi tentang perjalanan seorang iblis, yang diselamatkan oleh ilmuwan dan dibesarkan sebagai manusia. Hellboy kemudian menjadi bagian dari tim paranormal, yang berusaha melindungi dunia dari ancaman supranatural. Film ini memiliki visual yang menakjubkan dan cerita yang menghibur. Pan's Labyrinth, 2006. Pan's Labyrinth adalah film yang sangat diakui dan meraih banyak penghargaan. Film ini mengisahkan perjalanan seorang gadis kecil yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, selama Perang Sipil Spanyol. Dia kemudian menemukan sebuah dunia bawah tanah yang penuh dengan makhluk ajaib, dan harus menghadapi bahaya dan tantangan di kedua dunia tersebut. Pan's Labyrinth adalah film yang indah, menakjubkan, dan penuh dengan makna. Hellboy 2, The Golden Army, 2008. Hellboy The Golden Army adalah sequel dari film Hellboy. Dalam film ini, Hellboy harus melawan seorang Raja Elf, yang ingin menghidupkan kembali tentara emas yang sangat kuat, untuk menguasai dunia. Hellboy The Golden Army memiliki visual yang menakjubkan dan adegan pertarungan yang spektakuler. Don't Be Afraid of the Dark, 2010. Don't Be Afraid of the Dark adalah film horor supernatural yang bercerita tentang seorang anak perempuan, yang pindah ke rumah baru bersama ayah dan pacar ayahnya. Dia kemudian menemukan sebuah lubang di dalam rumah yang ternyata berisi makhluk kecil yang menakutkan. Don't Be Afraid of the Dark adalah film yang seram dan menegangkan, dengan efek visual yang memukau. Pacific Rim, 2013. Pacific Rim adalah film aksi bergenre fiksi ilmiah, yang berkisah tentang perjuangan manusia melawan monster raksasa yang muncul dari dalam bumi. Manusia kemudian membangun robot raksasa yang disebut Jaeger, untuk melawan monster tersebut. Pacific Rim adalah film yang sangat seru, dengan adegan pertarungan yang luar biasa. Crimson Peak, 2015. Crimson Peak adalah film horor gothic yang bercerita tentang seorang penulis muda yang menikahi seorang wanita misterius, dan kemudian pindah ke rumah tua yang menakutkan. Dia kemudian menemukan rahasia kelam dari keluarga istri barunya. Crimson Peak memiliki visual yang menakjubkan dan cerita yang menarik. The Shape of Water, 2017. The Shape of Water adalah film yang sangat diakui dan memenangkan banyak penghargaan, termasuk Academy Award untuk film terbaik.
Film ini mengisahkan seorang petugas kebersihan yang bekerja di fasilitas penelitian pemerintah. Dia lalu jatuh cinta kepada sesosok makhluk air yang unik, dan kemudian terjebak dalam konspirasi pemerintah untuk memanfaatkan makhluk tersebut. The Shape of Water adalah film yang indah dan emosional, dengan cerita yang penuh dengan keajaiban. Nightmare Alley, 2021. Nightmare Alley adalah film terbaru dari Guillermo del Toro, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang penipu yang bekerja sama dengan seorang psikiater, untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang naif. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus ketika mereka terperangkap dalam permainan psikologis yang berbahaya. Nightmare Alley memiliki visual yang menakjubkan dan cerita yang menarik, dan merupakan film yang sangat diantisipasi oleh penggemar del Toro. Pinocchio, 2022. Guillermo del Toro's Pinocchio atau hanya Pinocchio saja, adalah sebuah film bergenre dark fantasy musikal, yang dibuat dengan teknik stop motion, yang dirilis pada tahun 2022. Disutradarai oleh Guillermo del Toro dan Mark Gustafson, dengan skenario yang ditulis oleh del Toro dan Patrick McHale, dari naskah yang dibuat oleh del Toro dan Matthew Robbins. Cerita Pinocchio versi ini adalah adaptasi yang sedikit berbeda, terhadap cerita legendaris dari novel Italia tahun 1883, Petualangan Pinocchio oleh Carlo Collodi, dan sangat dipengaruhi oleh ilustrasi Chris Grimley untuk edisi buku tahun 2002. Kisah ini menafsirkan ulang tentang cerita Pinocchio, yaitu boneka kayu yang hidup kembali sebagai putra pemahatnya Geppetto. Ini adalah kisah cinta dan ketidaktaatan saat Pinocchio berjuang untuk memenuhi harapan ayahnya, dan mempelajari arti hidup yang sebenarnya. Yang bersetting pada saat pemerintahan fasis Italia, selama periode interwar dan Perang Dunia II. Baiklah teman-teman, itulah karya-karya dari Guillermo del Toro yang sengaja kami rangkum, agar bisa menjadi referensi teman-teman semua, dalam menentukan pilihan dalam menonton. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Selamat menjalankan aktivitas, dan salam hangat.